Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, memasuki tahun 2025, sepertinya negara ini terkesan bagaikan memasuki rimba raya yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan karang tajam, dan penuh dengan binatang buas yang siap menerkam di dalamnya. Mengapa? Karena di awal-awal kita akan memasuki tahun 2025 ini, kita telah dijejali dengan berbagai hal yang benar-benar menyeramkan, menakutkan, dan malah membuat kita terasa jadi putus asa memasuki tahun 2025 ini. Apa itu? Antara lain PPN naik menjadi 12%. Apalagi setidaknya ada sekitar 10 jenis sekarang ini pungutan. Sebut saja seperti disinggung tadi, PPN menjadi 12%. Tapera, tabungan perumahan rakyat, akan mulai diterapkan tahun 2025. Apalagi iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan tahun 2025. UKT, uang kuliah tunggal yang tertunda pada tahun 2024, kenaikannya akan diterapkan kenaikannya tahun 2025. Tarif cukai juga akan mengalami pungutan baru lagi tahun 2025, seperti cukai minuman manis, asuransi wajib TPL, PPH UMKM, subsidi KRL berbasis NIK, pembatasan subsidi BBM, dana pensiun wajib. Setidaknya itu yang akan membebani rakyat di tahun 2025. Sementara di sisi lain, pemerintah sepertinya berupaya juga memoles. Bagaimana cara memolesnya ini? Bagaimana? Bayangkan, dikatakan PPN yang 12% itu tidak dikenakan kepada kebutuhan sehari-hari, hanya kepada barang-barang mewah saja. Sekarang saja kebutuhan sehari-hari sudah naik, walaupun pemerintah mengatakan tidak naik. Dan daya beli rakyat sekarang ini telah mulai merosot, walaupun pemerintah mengatakan daya beli rakyat masih kuat. Kuatnya di mana? Dan anehnya lagi, kenaikan semua ini dan pungutan semuanya ini akan berlangsung lama dan akan berlanjut. Tidak ada yang akan surut, yang ada hanya tambahan saja. Kalau tahun 2025 nanti PPN 12%, tidak akan mungkin tahun 2026 PPN menjadi 10%. Tidak mungkin. Mungkinnya hanya akan naik menjadi 13%. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memberikan bansos selama 2 bulan sebagai kompensasi dari kenaikan PPN ini. Listrik pun didiskon kalau kita tidak keliru 2 bulan. Untuk apa gunanya itu? Untuk apa? Untuk menghambat agar masyarakat jangan demo, jangan protes. Nanti kalau sudah 2 bulan ke atas, masyarakat kau udah biasa, tidak protes lagi. Itu namanya akal-akalan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya sendiri yang menggajinya. Apakah ini namanya pemerintah pro rakyat? Kalau kita dengar konferensi pers pemerintah kemarin ini, aneh kita mendengarnya. Dikatakannya masyarakat masih kuat untuk berbelanja. Berbelanja apa?
Dikatakan daya beli masyarakat masih relatif kuat. Di mana kuatnya? Dari sini kita dapat berkesimpulan, Presiden Prabowo haruslah mengambil sikap bahwa dia perlu melakukan resapel kabinet dalam waktu dekat ini untuk membuang orang-orang yang tidak mampu bekerja, untuk membuang orang-orang yang di dalam kabinetnya itu hanya bertujuan untuk membalas jasanya. Karena pada Pilpres kemarin ini mungkin dia bisa mencari suara dengan melakukan kecurangan. Mungkin begitu, atau bisa jadi begitu. Padahal dia bekerja sama sekali tak bisa. Melihat kondisi negara yang sudah seperti sekarang ini, terutama ditinjau dari sisi ekonomi, kelihatannya Prabowo sudah tidak saatnya lagi menimbang-nimbang dengan perasaannya untuk mendudukkan orang-orang dinasti Jokowi di dalam kabinetnya. Terutama orang-orang yang tidak bisa berkontribusi terhadap maksud, tujuan, atau visi dan misi Prabowo dalam mesejahterakan rakyat. Kalau ada anggota kabinet Prabowo ini yang duduknya hanya karena dia teman Kaisang atau karena dia kawan sepermainan Gibran, maka itu akan sangat merugikan rakyat karena dia digaji oleh rakyat. Karena itu sudah saatnya Prabowo tidak lagi mempertimbangkan itu di dalam menempatkan orang-orang di dalam kabinetnya. Sebab bukan tidak mungkin orang-orang Jokowi yang ada di dalam kabinet Prabowo ini tujuannya bukan untuk membuat kabinet Prabowo berhasil, tetapi tujuannya bisa jadi bagaimana agar Gibran bisa maju sebagai capres pada Pilpres 2029 mendatang dan menang. Sebab langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kabinet Prabowo ini di awal tahun 2025 ini, di saat-saat rakyat sekarang ini fokus melihat langkah kepemimpinan Prabowo untuk 100 hari kepemimpinannya ini yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kabinet Prabowo ini, mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang sangat menyakitkan bagi rakyat. Sangat menyakitkan bagi rakyat. Menaikkan pajak itu menyakitkan bagi rakyat. Sebenarnya bagi rakyat, apakah tujuan anggota kabinet Prabowo ini mau besok menjadikan Gibran jadi presiden pada Pilpres 2029, ataukah menjadikan Prabowo untuk presiden 2 periode, ataukah bagaimana? Tidak jadi persoalan bagi rakyat. Bagi rakyat yang penting sekarang ini dia sejahtera di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo sekarang ini. Itu yang paling penting bagi rakyat sebenarnya. Nah, ketika sekarang ini rakyat merasa terluka, merasa tersakiti oleh langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh anggota kabinet Prabowo ini, maka rakyat bereaksi, menampakkan ketidaknyamanannya. Lihatlah sekarang itu, adanya kalau kita tidak salah ratusan ribu tanda tangan penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12% ini. Karena rakyat sulit sekarang ini. Bayangkan sekarang ini, bayangkan rupiah per dolar telah di atas 16.000. Siapa kita dulu membayangkan rupiah ini akan berada 16.000
per dolar. Siapa? Sekarang telah di atas 16.000, telah mencapai 16.300. Apakah ini namanya ekonomi masih baik-baik saja? Tetapi kelihatannya yang disuguhkan oleh anggota kabinet Prabowo kepadanya selalu mengatakan yang baik-baik saja. Selalu mengatakan bahwa daya beli masyarakat masih kuat. Selalu mengatakan bahwa tidak apa-apa dinaikkan pajak. Kalau ada rakyat yang mengungkapkan pendapat, dikatakan bahwa orang itu adalah dari kelompok yang dulu tidak mendukung Presiden Prabowo. Bukan isi pendapatnya yang dianalisa, tetapi langsung diberikan cap bahwa orang itu berasal dari kelompok yang tidak mendukung Prabowo dulu di dalam Pilpres. Itu orang itu tidak mendukung kita dulu, Pak. Jadi yang mendukung Pak Prabowo ini katanya orang-orang yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Yang kita khawatirkan jangan-jangan nanti kalau meledak kemarahan rakyat, orang-orang yang mengatakan baik-baik saja ini, orang-orang yang mengatakan itu tidak mendukung kita dulu Pak tersebut, dia hilang nanti. Lari dari Prabowo. Fenomena ini telah terjadi di era Pak Harto, di zaman Orde Baru. Ketika kapal kepemimpinan Pak Harto telah mulai oleng dan hendak tenggelam, di saat nilai rupiah per US dollar tidak terkendali lagi, orang-orang mengaku setia dengan Pak Harto ketika itu mengelak. Mereka mundur sama-sama dari kabinet Pak Harto. Kalau kita tidak keliru, ada sekitar 14 orang menteri Pak Harto yang mengundurkan diri sama-sama waktu itu. Kita selaku rakyat tentu sangat berharap agar peristiwa kelam di ujung era pemerintahan Orde Baru itu tidak pernah terjadi lagi di negara Republik Indonesia ini sampai kapanpun juga nanti. Sebab kalau itu terjadi, yang akan menderita rakyat juga. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.